Oke, berarti kan mungkin diving sendiri kan menyelami nih di laut. Sebenarnya ada apa aja sih di lautan Morotai itu yang bisa kita lihat atau yang nggak bisa kita lihat daripada daerah lain menjadi pembeda sendiri menurut Kak Bisman? 8 tahun pengalaman, menurut Kak Bisman apa sih bedanya kita nyelam di lokasi lain sama di Morotai? Apa yang bisa kita lihat ketika kita menyelami lautan Morotai? Kalau di Morotai sendiri apa ya? Yang bikin berbeda dengan daerah lain ya. Di daerah lain mungkin apa ada apa ya bahas daerah lain gitu ya? hiu di sana gitu atau ada Iya sih untuk highlight di Morotai sendiri yang paling membuat para diver tertarik itu biasanya nyelam sama hiu sih Bang, karena katanya setahu saya untuk menyelam di shark dive ya, menyelam dengan hiu di habitat aslinya gitu, itu cuman ada di Morotai gitu. Oh gitu. Shark dive. Selain ini ya maksudnya bukan yang ini ya Bang, yang whale shark gitu-gitu ya, yang benar-benar reef shark ya. Oh, hiu-hiu karang ya, kayak hiu putih gitu ya, hiu sirip putih. Tapi memang kebanyakan tamu datang ke sana tuh mengarah pengen lihat hiunya kah? Soalnya dari gue juga ya Bang ya, dengar dari teman tuh yang pernah ke Morotai tuh, ada tuh teman gue pernah ke Morotai gitu kan, katanya cerita katanya di sana ada proyek dari sisa kapal perang dunia kedua segala macem. Itu keren banget kan? Bener nggak sih tuh? Benar. Dulu sebelum wisata hiu terkenal di Morotai, itu Morotai lebih terkenal dengan wisata selam ini, wreck dive. Jadi di Morotai itu sendiri ada bekas-bekas peninggalan dunia kedua, karena dulu di Morotai itu menjadi salah satu base sekutu gitu buat perang dunia kedua gitu. Oh gitu. Jadi memang bisa dibilang Morotai itu dulu daerah pangkalan militer. Oke. Pangkalan. Mbak, pertanyaannya gini loh Bang, maksudnya diving itu kan maksudnya ada level-levelnya gitu ya Bang ya. Tapi untuk mencapai kayak kita pengen lihat hiu atau pengen lihat si wake dive itu tuh harus ada syarat-syarat tertentunya nggak sih Bang? Itu harus bisa diving ini dulu atau apa? Jadi saya intro dikit ya Bang terkait Jadi dulunya Morotai untuk shark diving itu baru sekitar di tahun 2000, terkenalnya di sekitar 2017 sih Bang. Udah mulai rame para diver datang ke Morotai untuk diving bersama hiu. Dulunya kita lebih sering jualan wreck dive, karena memang salah satu daya tarik Morotai untuk underwater di saat itu adalah wreck dive, menyelam di bekas peninggalan dunia kedua. Jadi di Morotai itu ada satu site yang dimana di situ terdapat bekas-bekas peninggalan dunia kedua, ada jeep, ada pesawat gitu. Cuma di situ dalam Bang. Berapa tuh? Spotnya dalam, jadi sekitar 35 sampai 40. Sebenarnya di bawah 40 masih ada juga gitu. Cuman karena keterbatasan kita standar recreational dive itu 40 meter. Jadi memang kita batasin untuk jualan nyelam, untuk wreck dive kita batasin di 40 meter aja. Oh, berarti kalau lauters mau nyelam ke sana minimal harus advance dong. Advance ya. Oh gitu. Apa bintang 2 apa star ya? Two star ya kalau. Two star ya, kalau ya kan beda-beda jenis sertifikat kan, ada beda jenis yang two star atau advance atau di mana lagi itu beda. Gue baru snorkel diver nih Bang. Bisa nggak ya kalau snorkel diver? Bisa. Kalau cuacanya bagus dia bening. Jadi kita dari bawah juga udah bisa kelihatan sih, tapi nggak jelas. Mau samar aja gitu tapi kelihatan gitu ya. Iya. Ya, pengen dah gue ke sana. Tapi masih miskin nih, gimana dong? Nah, kalau masih miskin bisa sih ada solusinya. Gimana? Oke. Itu tanki Dan, ayo Dan kita Dan. Iya. Manggil tanki. Iya, bawa tanki dari Semarang. Sehari 30 lu bawa tanki, lumayan lu.
Nah menurut Kak Bisman kan mungkin orang-orang awam ngapain nyelam sama hiu? Hiu kan galak gitu. Kalau kita nonton di film kan hiu itu bisa makan kita gitu kalau di film. Nah menurut Kak Bisman gimana nih untuk menyiasati atau mengedukasi orang awam ini agar ternyata hiu tuh nggak kenapa-napa. Buktinya kita nyelam udah 8 tahun sama hiu aja nggak dimakan-makan gitu. Jadi Bang, kembali ke yang cerita yang tadi ya Bang, setelah wreck dive itu sekarang kita udah punya satu wisata baru lagi, yaitu wisata nyelam bersama hiu gitu. Dan ternyata itu lumayan banyak peminatnya di kalangan dunia penyelam gitu. Dan itu punya daya tarik tersendiri gitu. Nah, iya, kalau orang awam tadi misalkan saya mau nyelam, saya kan takut nyelam sama hiu karena saya lihat di film-film kan hiu makanin orang gitu. Kok kamu udah 8 tahun gak kenapa-napa? Nah sebenarnya kayak stigma film itu sih, kalau kita citra hiu di film memang seperti itu yang kita ketahui. Tapi pada aslinya kalau kita berkecimpung di dunia itu ini sih maksud gue sebenarnya nggak apa-apa, nggak sebahaya yang dibangun image hiu di dunia film gitu. Soalnya kalau kita punya logika juga, kita bakal mikir gitu. Kalau film ya udah lah ya gitu, semut aja bisa bunuh manusia gitu kan, apalagi ya film bisa semut Godzilla. Nyamuk Bang, nyamuk. Gitu. Ular gitu. Iya. Ada hewan-hewan kecil bisa tiba-tiba menyerang manusia gitu. Ya sama sih kayak gitu. Intinya kalau hiu itu lebih ke ini sih. Emang hewan buas yang kalau kita bisa hidup, kita respect sama mereka bakal respect sama kita juga sih gitu. Oh gitu. Bener banget tuh. Iya sih, makanya nontonnya jangan nonton yang aneh-aneh dan nonton Baby Shark. Iya. Hiu nggak sebahaya stigma yang terbangun. Iya benar. Tapi gitu. maksudnya lu kan udah cukup banyak juga mungkin ya udah bawa tamu untuk kegiatan shark diving itu Bang. Dari sekian banyak tamu itu ada kejadian yang tidak mengenakan nggak sih, maksudnya kayak tiba-tiba hiunya berubah jadi lebih agresif gitu, nyerang diver, ada nggak sih kejadian gitu? Kalau untuk kejadian kayak gitu ada sih beberapa kali yang maksudnya tadi behavior si hiu itu gitu, kita harus tahu juga gitu. Dia kapan sih merasa ya sama Bang, tadi yang semut kita nggak sengaja nginjak dia bakal gigit kita gitu. Sama hiu juga, apalagi hiu terkenal hewan buas ya, maksudnya ini dia yang liar itu kalau dia merasa terancam ya dia bakal ada reaksi juga yang nanti yang mungkin bagi dia defensif, dia mempertahankan diri dia juga gitu. Makanya untuk di shark dive kita benar-benar harus patuhi rule-nya gitu, kayak nggak boleh ada pergerakan tiba-tiba, hiunya nggak boleh dikejar, jangan menyepak hiu gitu. Ya kita memang udah tahu lah istilahnya, itu udah balik lagi kayak insting hewannya gitu ya Bang. Tapi itu lebih ke insting hewan. Istilahnya meskipun kita berenang sama hewan buas, tapi di sana tetap ada kayak rule of action-nya atau ada SOP kayak gitu, tata cara SOP-nya gitu lah ya, biar safety gitu. Jadi setiap tamu yang datang sebelum kita melakukan shark dive memang ada semacam SOP yang harus benar-benar dipatuhi sama si tamunya gitu. Itu kita jelaskan gitu. Oh, di sini ada semut, kita cuma lihat aja, jangan kaki lu nginjak di sarang ininya dia gitu. Sama kayak hiu juga kayak gitu, ini tempat hiu gitu, itu hiunya gitu, lu jangan ngejar dia atau jangan ada gerakan tiba-tiba yang memacu reaksi dia untuk bertahan dari serangan predator gitu. Jadi kayak gitu. Ya kan mungkin Kak Bisman kan kita tahu, kalau nggak tahu sih ini benar atau salah ya, mungkin nanti Kak Bisman bisa meluruskan gitu kan. Misalkan hiu kan dia pemakan daging ya, dia ya karnivor. Nah misalkan pada saat nyelam nih, bener nggak sih kita itu nggak boleh ada luka gitu, misalkan ada yang luka basah berdarah gitu bekas kena apa, nggak boleh nyelam, atau
Itu atau yang lagi perempuan lagi datang bulan gitu, itu nggak boleh nyelam, nanti akan mengundang hiu. Itu bener nggak sih kayak gitu? Kalau secara penelitian saya belum membuktikan itu ya. Tapi kalau SOP di sana? Kalau SOP sih nggak masalah sih kita, maksudnya karena secara pengalaman ya, secara pengalaman hiu untuk makan dia milih-milih juga sih Bang gitu. Dia nggak langsung semua jenis ikan apa dia makan, enggak sih gitu. Lebih selektif gitu ya Bang. Milih-milih dia. Paling darah sih bisa memacu dia untuk datang sih, menimbulkan reaksi untuk datang. Tapi kalau untuk dia untuk menggigit atau ini sih enggak sih setahu saya gitu. Oke. Darah tuh istilahnya kayak cuma mancing aja ya. Pas dia datang lihat orang, nggak jadilah gue putar balik gitu. Males gue makan orang. Darahnya nggak enak. Darahnya nggak enak, dagingnya ini orang banyak dosa. Nggak kaya, nggak mahal. Ini nggak kaya nih. Dagingnya daging nggak kaya, aduh nggak enak. Emang bener kayaknya hiunya lebih pilih-pilih dalam mengkonsumsi gitu. Misalnya kita kan untuk mancing kedatangan dia gitu, kalau secara ini dulu kebetulan saya kan temani orang penelitian ya. Saya terlibat dalam penelitian juga sih gitu. Jadi untuk di penelitian itu kita pakai 2 metode ya waktu itu. Ada satu metode itu metode ASC, gue lupa kepanjangannya gitu. Yang gesek-gesek botol kayak. Itu Kak Jibril tuh. Ya Jibril gitu. Yang kedua kita pakai umpan gitu. Oke. Nah pengalaman gua, kalaupun kita ngasih umpan gitu, itu pun dia nggak langsung datang dan langsung makan gitu. Dia ada semacam scanning dulu gitu. Dia harus cari tahu dulu ini umpan palsu atau umpan asli nih. Ntar dia cuma mancing-mancing gua nih gitu. Di prank nih gua ntar nih. Prank gua. Berarti sama scanning dulu gitu. Setelah dia yakin benar-benar itu umpan yang harus dia makan, baru dia makan gitu Bang. Oke. Nah, langsung makan. Makanya kenapa orang ada darah, orang lagi haid, nyelam, nggak apa-apa, mungkin itu salah satu faktor sih gitu. Dia nggak terlalu berpengaruh sih sama keterkaitan Mas. Anjay. Jibril dia ngefans sama Jibril. Aduh, bahasa Jibril banget. Kak Bisman, orang-orang sana cukup tergantung banget nggak sama para wisata? Salah satunya para wisata selam atau para wisata eksklusif keindahan alamnya, cukup tergantung nggak kehidupannya dengan para wisata? Sekarang iya. Nah berarti kalau iya, apakah situasi gini berdampak banget Bang terhadap kayak COVID gini? Apalagi kemarin waktu pesawat ditutup sama sekali gitu. Penerbangan. Ya kan mobil-mobil rental gitu-gitu, hotel, rumah makan, apalagi kita gitu guide. Aduh. Cuman berharap tamu yang gila gitu yang lewat jalur tikus bisa Morotai nyelam baru kita bisa hidup. Nah berarti masyarakat sana mensiasatinya bagaimana? Apakah kembali lagi menjadi nelayan? Mungkin dulunya dia nelayan, terus pariwisata muncul bagus di sana, berpindah jadi tour guide atau apa, terus COVID ini mereka balik lagi menjadi nelayan atau ada siasat lain? Kalau Morotai waktu itu karena memang ini ya banyak bantuan-bantuan dari pusat sih Bang. Oh gitu, jadi banyak bantuannya, aman ya. Bantuan dari pusat, jadi lumayan bisa ini sih survive gitu. Oke, menarik. Oke, berarti COVID ini sebenarnya di sana udah sekarang ya, COVID kan udah hampir masuk ke hampir 2 tahun nih. Nah, semakin perjalanan ini di sana udah semakin memulih nggak kondisi di sana? Maksudnya memulih dalam hal pariwisatanya, ada beberapa turis walaupun itu masih dalam skala nasional itu berdatangan nggak di sana? Di sini udah mulai sih, apalagi kemarin pas penerbangan dibuka lumayan tamu udah mulai datang gitu. 1-2. Cuman kalau dibanding sebelum COVID ya itu jauh banget. Sebelum COVID lebih banyak pastinya.
Tapi saat ini udah mulai memulih sih, lumayan sih. Oke. Berarti kalau kita ke sana aman-aman aja sebenarnya, asal protokol kesehatannya itu dijaga dengan ketat, pakai masker, ya jaga jarak, tetap bisa nikmatin keindahan ataupun menyelam di sana ya sebenarnya. Sekarang udah bisa sih Bang. Sekarang terkecuali saat ini ya, karena Lebaran kan benar-benar lagi diperketat lagi gitu. Oh iya. Ya, tapi mudah-mudahan kita berharap sih ke depannya segera pulih. Apalagi kan sekarang prioritas nasional salah satunya genjotin pariwisata kan, dan Morotai kan termasuk wilayah 3T ya? Ya, masuk terdepan kan? Ya itu harus digenjot lagi, itu pasti potensinya itu ke depannya sangat menjanjikan lah di Morotai menurut saya sendiri. Nah, menurut Kak Bisman nih, kita masuk ke sesi terakhir mungkin nih. Sesi terakhir, menurut Kak Bisman itu solusi apa sih yang harus kita tonjolkan untuk kita mengajak teman-teman nih yang masyarakat awam untuk istilahnya suka atau menjaga lingkungan sendiri. Menurut Kak Bisman yang orang-orang lokal yang hidup atau bersinggungan langsung dengan laut. Gimana Bang Nani? Sorry. Nah, menurut Kak Bisman nih, solusi apa atau pesan apa yang ingin disampaikan Kak Bisman untuk orang-orang yang mungkin orang-orang awam yang di saat situ dia nggak tahu banget tentang laut gitu. Nah, Kak Bisman kan orang lokal yang tahu banget lah istilahnya tentang laut, ngerti banget karena dari kecil sampai gede sekarang bengkok sekarang hidupnya gitu di laut. Nah, gimana sih kita yang hidup di perkotaan ini untuk mencintai atau menyukai laut gitu kan? Padahal kan saya sebagai orang lokal dan saya sebagai orang kota, saya juga punya keluarga yang hidupnya di perkotaan gitu. Mereka nggak bersinggungan langsung dengan laut nih. Ngapain saya menjaga laut kan? Di belakang rumah saya nggak ada laut, jauh banget, emang langsung terkena dampaknya sama saya gitu. Gimana sih Abang? Kalau suka kan kembali soal hati gitu. Emang suka nggak bisa dipaksakan sih Bang, tapi paling nggak kalau kita bisa mengamati perubahan-perubahan secara umum gitu, bahwa benar-benar laut berperan penting di dalam perubahan-perubahan itu gitu. Jadi bukan tanggung jawab kita aja yang berada di pesisir yang harus menjaga itu, tapi karena kita sama-sama hidup di bumi ya gitu, kita berbagi tempat gitu. Jadi sudah saatnya gitu kita lebih berpikir ke depan. Terserah lo mau percaya Tuhan siapa gitu, itu hak-hak masing-masing gitu kan. Tapi kalau soal perubahan cuaca gitu, lo harus percaya itu bro, benar-benar terjadi gitu. Dan itu menjadi tanggung jawab gue untuk ngasih tahu ke lu gitu, karena kita berbagi tempat yang sama gitu. Kalau soal surga kan mungkin lu punya definisi surga lain, lu punya definisi surga lain, kita bisa beda tempat. Tapi kalau bumi ya udah gitu, kita cuma satu bumi. Kita harus percaya perubahan cuaca itu terjadi gitu. Apalagi kita yang usia-usia sekarang ya, yang benar-benar pernah lahir di zaman dulu gitu dan di zaman sekarang gitu, kita paling nggak udah bisa bikin perbandingan gitu. Dan ya media sosial gitu semakin banyak gitu, kita harus belajar dari situ juga gitu, melihat apa sih yang terjadi di bumi kita gitu. Fakta terbaru tentang laut kan lumayan menarik tuh, gimana oksigen, sebenarnya penghasil oksigen terbanyak gitu dari laut dan lain-lain. Kita udah bisa berkaca dari situ sih, gimana sih kita harus melindungi laut gitu. Kita nggak harus cuek sih terhadap hal seperti itu. Insightful sekali emang nih Bang Bisman nih. Gila, lu sering nongkrong sama Jibril apa? Kayaknya Jibril banyak belajar dari lu nih ya Bang kayaknya. Gila. Bel, tolonglah Bel. Berarti itu benar bro. Udah nangkep mungkin disimpulkan sedikit, mungkin kita sebagai masyarakat luas ataupun orang-orang perkotaan, orang-orang pesisir itu ya menurunkan egonya lah untuk kita saling-saling bersama-sama untuk menjaga laut. Walaupun di kita berkotaan, tapi kita makan ikannya dari mana gitu kan. Tanpa ada hal timbal balik atau saling membantu itu kita nggak akan sampai nih yang kota makan ikan, ataupun
yang pesisir akan bisa dengan baik mengolah kawasannya. Mungkin banyak karbon kan efeknya iya. pesisir gitu. Benar-benar. Oke, mungkin Kak Jaka ada masukan lagi, pertanyaan lagi nggak Kak Jaka sebelum kita tutup? Enggak sih, gue mah penasaran aja gitu kan, kali aja nanti ke depannya gue kaya gitu, gue pengen main ke Morotai, kira-kira ada kontak yang bisa dihubungin ya sih Bang? Mungkin lu mau mempromosikan trip pariwisata lu ke sana gitu. Ini marketing, oke. Nah, iyalah. Ya. Nanti boleh. kita edit di sana. Boleh. Nanti Bro, tolong diedit ya di bawah sini Bro, tolong diedit. Oke? Ini ya intro untuk di Morotai sendiri udah ada 3 dive operator gitu, bebas mau ke ada dive Morotai, ada shark diving, dan ada di saya sendiri ada Gomo Dive gitu. Kita rata-rata sih putra daerah yang menggerakkan itu sih, dan itu putra daerah yang sudah tercerahkan gitu ya, yang menganggap laut itu penting gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ke Morotai silahkan cari informasi, ada mau diving dengan siapa ya bebas. Mau diving sama abang lah, mau sama abang. Anjay.